Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mahasiswa Universitas Nasional, jurusan Sosiologi, mata kuliah Sosiologi Media dan Stratifikasi Global R01, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi konsumtivisme, konsumerisme, dan hedonisme. Anggota kelompok kami terdiri dari saya Indriani, Ian Ibrahim, Erlia Maris, Indra Oktavian, Imam Susanto, dan Junio Angguna. Langsung masuk ke pembahasan. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, para manusia membeli berbagai barang dan jasa yang diperjualbelikan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, menjadikan manusia sebagai konsumen. Menurut toko Loudon dan Bita, mereka menjelaskan perilaku konsumen merupakan proses pengambilan keputusan tentang aktivitas individu dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, dan mengatur barang serta jasa. Perkembangan zaman dan teknologi semakin memanjakan manusia sebagai seorang konsumen. Pengertian konsumtivisme. Secara umum, konsumtivisme merupakan kata yang terdiri dari dua akar, yaitu konsumtif dan isme. Konsumtif merupakan kata sifat yang memiliki kata dasar konsumtus dan konsum yang artinya konsumsi. Dengan demikian, kata konsumtif berarti bersifat mengkonsumsi, memakai, menggunakan, menghabiskan sesuatu. Maka dapat dikatakan konsumtivisme merupakan kecenderungan atau dorongan untuk mengkonsumsi berbagai hal untuk memuaskan keinginan berbelanja, bukan berdasarkan ada tidaknya kebutuhan. Indikator perilaku konsumtif. Seorang tokoh bernama Sumarsono mengidentifikasi indikator perilaku konsumtif menjadi 3. Yang pertama, pembelian produk karena adanya penawaran undian hadiah yang akan diperoleh ketika membeli barang tersebut. Contohnya seperti dalam iklan makanan ringan yang menjanjikan terdapat undian mobil sampai uang. Yang kedua, ketertarikan karena kemasan yang dianggap menarik. Contohnya seperti seseorang yang menyukai nuansa warna pink sehingga membeli banyak barang yang berwarna pink, padahal belum tentu barang tersebut benar-benar mereka butuhkan. Yang ketiga, membeli produk untuk menunjang status dan gengsi. Contohnya seperti membeli barang elektronik harus dengan merek yang mahal dan terkenal. Indikator perilaku kolektif yang dikemukakan Sumarsono memberikan pemahaman terhadap unsur-unsur yang melingkupi perilaku kolektif. Seperti yang pertama, perilaku konsumtif tidak memiliki perencanaan, melampaui batas kebutuhan, dan hanya mengikuti kesenangan. Artinya perilaku ini hadir karena adanya kesenangan dan rasa keinginan kepuasan yang harus dipenuhi. Yang kedua, kecenderungan yang kuat untuk menyamai, menandingi, dan melebihi tindakan individu lainnya dengan menampilkan diri secara berbeda. Yang ketiga, barang dan jasa menjadi simbol status sosial dan memperoleh pengakuan dari masyarakat di lingkungannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ian Ibrahim. Faktor-faktor terjadinya perilaku konsumtif. Yang pertama, pengaruh budaya. Gaya hidup konsumtif telah tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai contoh, di Indonesia, lebih banyak orang yang hanya gemar mengonsumsi daripada memproduksi sendiri berbagai barang yang dibutuhkan. Dengan alasan kepraktisan, kita lebih memilih membeli apa yang sudah ditawarkan di pasar, padahal peluang untuk membuat sesuatu dan dilempar ke pasaran masih sangat banyak. Budaya konsumtif masyarakat Indonesia juga erat kaitannya dengan daya juang dalam berbisnis. Masyarakat lebih senang bekerja untuk orang lain tanpa melihat peluang berkarya. Gaya hidup. Untuk dapat diterima di lingkungan kerja atau lingkungan pergaulannya, seseorang biasanya akan berusaha membuat standar hidup yang sama dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Misalnya, ibu rumah tangga yang tinggal di perumahan elit, dia akan merasa terdesak untuk tampil seperti ibu-ibu yang ditemui di acara kumpulan RT, syukuran tetangga, dan pengajian sekalipun. Sikap konsumtif pun akhirnya berpotensi muncul secara bersama-sama. Contoh perilaku konsumtivisme. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ini sangat mengenai perilaku konsumtif sebenarnya sangat banyak, seperti penggunaan merek barang dimulai dari elektronik atau barang penggunaan sehari-hari seperti handphone.
di mana banyak masyarakat lebih memilih untuk membeli dan memakai barang bermerek mahal yang difaktorkan karena gengsi dan agar dipuji oleh masyarakat lainnya serta dipengaruhi oleh iklan media di saat ini. Contoh lainnya seperti meningkatnya minat pada budaya K-pop Korea Selatan yang dikenal sebagai Korean Wave. Hal ini menunjukkan perilaku konsumtif anak perempuan untuk membeli kosmetik, pakaian, dan aksesoris lainnya yang berkaitan dengan idol Korea mereka. Selain itu, alasan membeli produk fashion Korea karena unik, sederhana, berkualitas tinggi, dan terbuat dari bahan kosmetik alami. Media internet membuat banyak masyarakat mudah melihat gaya fashion terbaru di seluruh dunia. Pembacaan slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Juni. Dipersilakan. Pengertian konsumerisme. Konsumerisme adalah suatu pemahaman di mana suatu kelompok maupun individu melakukan pemakaian terhadap suatu barang hasil produk secara berlebihan dan pemakaiannya secara berkelanjutan. Perkembangan sistem ekonomi yang disertai dengan tuntutan peningkatan produksi barang dan jasa menimbulkan tingkat persaingan ekonomi yang tinggi. Para produsen saling bersaing untuk memasarkan produknya dengan berbagai macam tawaran yang sangat menggiurkan. Iklan menjadi sarana efektif untuk menarik perhatian konsumen hingga tergiur untuk memenuhi keinginannya. Variabel yang berkaitan dengan konsumerisme ialah variabel ekonomi, nilai dasar yang telah melandasinya tadi serta teknologi yang telah menjadi pirantinya dalam setiap aktivitas, baik secara individual maupun sosial senantiasa dalam ukuran ekonomi yang bersifat deterministik. Nilai ekonomi di sini semakin menonjolkan dominasi materialistik, sehingga ia akan bercorak kuantitatif. Lahirnya konsumerisme merupakan awal dari satu gerakan konsumen. Malahan jauh sebelumnya sudah muncul dalam periode 1890 sampai dengan 1906 dan kemudian 1930-an. Budaya konsumerisme di Indonesia. Di Indonesia sendiri konsep mengenai lifestyle terlahir di era 1990-an. Gaya hidup tersebut muncul karena diakibatkan oleh adanya globalisasi bidang industri media. Masyarakat Indonesia yang tergolong sebagai masyarakat konsumen di era tersebut lambat laun akan mulai tumbuh seiring pertumbuhan ekonomi global. Hal ini dapat ditandai dengan semakin menjamurnya pusat perbelanjaan, industri bidang fashion, kecantikan, kuliner, gosip, dengan semakin disukai produk asing. Banyaknya makanan cepat saji dan beberapa faktor lainnya yang merupakan efek dari lifestyle yang diakibatkan dari iklan televisi. Adapun hal yang digolongkan ke dalam penyebab dari kemunculan budaya konsumer, salah satunya adalah public figure atau selebritis. Sebuah lifestyle atau gaya hidup merupakan suatu yang dibentuk, diciptakan, dijiplak, kemudian didaur ulang, sehingga dapat digunakan dalam kehidupan manusia, terutama masyarakat yang berada di dunia konsumsi dan budaya populer. Untuk dapat mendefinisikan setiap individu, dapat dilihat melalui bagaimana individu tersebut mengkonsumsi barang dan jasa. Konsumsi diartikan sebagai suatu penggunaan dari komoditas dalam memenuhi sebuah hasrat. Halaman selanjutnya dibacakan oleh Indra Octavian. Teori terkait konsumerisme. Teori tahapan perkembangan ekonomi mengatakan bahwa tahap terakhir pertumbuhan akan lahir tahap konsumsi tinggi atau high mass consumption. Pada tahap ini, minat dan hasrat masyarakat lebih tertuju kepada masalah yang berhubungan dengan konsumsi dan kesejahteraan. Menurut Rostow, pada kenyataannya, gejala yang dapat ditangkap adalah bahwa konsumsi tinggi atau high mass consumption yang telah berjangkit dan hegemoni negara maju terhadap politik dan ekonomi negara berkembang yang terdapat di dunia ketiga demi kepentingan mereka. Sedangkan kemakmuran masih jauh dari jangkauan masyarakat, terutama di negara berkembang, dan kalaupun itu hanya sebagian kecil saja. Meningkatnya keinginan untuk berkonsumsi tinggi itu telah membawa kepada satu bentuk wasteful consumption, atau konsumsi yang bersifat memboroskan yang pada keadaan. Pengertian hedonisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Hedonisme dari kata hedone, bahasa Yunani yang berarti
kesenangan. Hedonisme merupakan pandangan moral bahwa hal yang baik hanya sebuah kesenangan. Hedonisme secara umum diartikan sebagai rasa kepuasan dan kenikmatan yang menjadi ukuran tingkah laku seseorang dalam kesenangan. Hedonisme mengalami pergeseran ke arah yang negatif setelah Kekaisaran Romawi menguasai seluruh Eropa dan Afrika. Kebahagiaan hanya diartikan sebagai kenikmatan tanpa mempunyai arti yang mendalam sehingga pemahaman hedonisme yang lebih mengedepankan kebahagiaan diganti dengan kenikmatan. Nilai moral dianggap mempunyai persamaan dengan nilai kebaikan yang diperoleh dalam budaya hedonisme ini. Penganut paham ini dikenali sebagai hedonis dan sifat golongan ini yang mementingkan kesenangan disebut sebagai hedonistik. Pada hedonis asal Yunani telah menjabarkan definisi hedonisme kepada dua pengertian. Pertama, hedonisme merupakan suatu tindakan untuk memperoleh kesenangan dan kebahagiaan. Kedua, hedonisme adalah suatu falsafah kesenangan, yaitu suatu doktrin falsafah yang menjelaskan bahwa sumber nilai moral adalah kesenangan dan beberapa pada tahap kebaikan yang teratas. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Imam Susanto. Bentuk-bentuk hedonisme menurut ahli. Menurut pandangan ahli falsafah, hedonisme terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, hedonisme psikologi, yaitu doktrin bahwa manusia senantiasa melakukan sesuatu tindakan yang difikirkan dapat memberi kenikmatan terbesar kepada mereka. Doktrin ini kemudian dikenali sebagai hedonisme psikologi egoistik. Hedonisme psikologi beranggap bahwa manusia secara fitrah senantiasa memilih sesuatu perkara yang difikirkan dapat diberikan lebih banyak kebahagiaan dan mengurangkan kesaktian kepada mereka. Kedua, hedonisme etika, yaitu doktrin bahwa manusia seharusnya melakukan sesuatu tindakan yang dapat dihasilkan kenikmatan dan kebahagiaan terbesar kepada mereka. Doktrin ini lalu dikenali sebagai hedonisme etika, mementingkan kebebasan manusia yang bertuhankan hiburan. Budaya ini berdasarkan pada kemewahan dan keduniaan. Para hedonis bersikap mementingkan diri sendiri serta bersifat individualistik dan materialistik. Budaya hedonisme juga menjadikan manusia sebagai semena-mena dan sombong. Faktor-faktor penyebab gaya hedonisme. 1. Faktor eksternal. Dasarnya arus industrial dan globalisasi yang menyerang masyarakat merupakan faktor yang tak dapat dielakkan. Nilai-nilai yang dulu dianggap tabu kini dianggap menjadi hal yang lumrah. Media komunikasi khususnya internet dan iklan memang sangat singgungan dengan masalah etika dan moral. Melalui simbol-simbol imajinatif, media komunikasi massa jelas sangat memperhitungkan dan memanfaatkan nafsu, perasaan, dan keinginan. 2. Faktor eksternal yang mempengaruhi gaya hidup hedonisme. 3. Kelompok preferensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. 4. Keluarga memegang peran terbesar dan terlama dalam pembentukan dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang tua akan terbentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya. 5. Kebudayaan meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kebiasaan yang diperoleh individu secara anggota masyarakat. Materi selanjutnya dibacakan dengan Harliana Marshy. Selanjutnya, faktor internal dibagi menjadi 4. Yang pertama, sikap, berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang disiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Kedua,
Kepribadian. Kepribadian adalah konfigurasi karakter individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. Dan ini sangat mempengaruhi gaya hidupnya. Kemudian yang ketiga, ada motif. Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestis merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestis itu besar, maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonisme. Keempat, persepsi merupakan proses di mana seorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi dan membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia. Sementara itu dilihat dari sisi intern lainnya, lemahnya keyakinan agama seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku sebagian masyarakat yang mengagungkan kesenangan, hura-hura, dan hanya memikirkan dunia. Adapun contoh perilaku hedonisme. Contoh perilaku masyarakat hedonisme dengan realitas yang ada saat ini salah satunya bisa kita lihat di kalangan penggemar K-pop. Hampir semua grup K-pop memiliki fandom yang biasanya membentuk jaringan terutama di media sosial. Sebagai penggemar atau fans K-pop, dapat dikatakan mereka memiliki loyalitas tinggi terhadap idolanya. Penggemar biasanya tertarik dengan detail kecil dari objek fandomnya sendiri dan menghabiskan sebagian waktu serta energi, bahkan mereka secara sukarela menguras atau menggunakan uang mereka hanya demi bentuk mencintai idola mereka. Misalnya setiap kali konser yang diadakan di Indonesia, hampir semuanya sukses besar dan tiket yang terjual pun habis dengan sangat cepat. Selain itu, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa baru-baru ini boyband asal Korea Selatan yaitu BTS berkolaborasi dengan restoran cepat saji yaitu McDonald, di mana produk terbaru keluaran McDonald ini merupakan menu favorit yang biasa dipesan grup musik BTS, yang di dalamnya berisikan nugget, kentang goreng, minuman cola, dan 2 saus yaitu saus cajun dan sweet chili. Yang membuat istimewa dari produk ini adalah bungkus satu kemasan yang berwarna khas BTS yaitu ungu dan berlogokan BTS dengan warna putih. Jadi pada dasarnya mereka melakukan itu semua atas dasar perasaan atau pengalaman yang menyenangkan, adanya kepuasan, adanya rasa kegembiraan, ketenangan, dan sebagainya. Pengaruh media terhadap konsumtivisme, konsumerisme, dan hedonisme. Sejak perkembangan dan penggunaan media internet meningkat, sebagian besar aktivitas dilakukan dengan lebih instan. Dalam hal ini, pola komunikasi dan interaksi sosial manusia sangat bergantung pada teknologi yang berkembang di tengah masyarakat, seperti halnya pada kasus media sosial dan aplikasi belanja online telah mengubah kebiasaan orang untuk berbelanja secara manual, lalu menggeser interaksi antar manusia kepada interaksi manusia teknologi yang mendorong lahirnya berbagai aplikasi belanja online. Perkembangan media lebih dominan memiliki dampak negatif terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, terutama pembelian belanja online, karena memunculkan sikap manusia yang selalu kurang terpenuhi kebutuhan dan kesenangan hidupnya. Hal itu menyebabkan manusia lebih terkesan boros dan egois karena selalu bertindak memenuhi apapun yang mereka inginkan, sekalipun membeli barang yang kurang bermanfaat. Banyak berbagai iklan di media yang mendukung manusia untuk saling berbondong-bondong memiliki berbagai barang baru yang terbilang harganya cukup mahal. Padahal banyak di luar sana harga barang yang lebih terjangkau. Tetapi faktor iklan di media membuat manusia lebih tergiur membeli barang mahal dan barang yang tidak terlalu terpakai dalam hidupnya, sehingga memicu perilaku hedonisme dan konsumtif yang semakin tinggi setiap harinya. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kelompok kami selama presentasi berlangsung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.